Halo sahabat Gen Aji, ketemu lagi dengan Kak Nidom pastinya di channel kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Nah, di sini Kak Nidom mau menjelaskan tentang diagram lagi. Sekarang Kak Nidom mau menjelaskan tentang bagaimana cara menyajikan datanya dengan data yang kita peroleh. Terus gimana sih cara kita menyajikan data dengan bentuk persen, dengan bentuk pecahan sudut dan sebagainya. Kali ini kita udah ada datanya, tapi kita disuruh untuk menyajikan lagi dalam bentuk yang lain. Jadi Kak Nidom sudah menyiapkan soal. Nah, soalnya seperti ini. Data dari satu kelas adalah 50 siswa. Setiap siswanya mempunyai kesukaan pelajaran masing-masing atau favorit mata pelajarannya masing-masing. 15 siswa suka dengan pelajaran IPA. Kemudian 11 siswa suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. 4 siswa suka dengan pelajaran bahasa Inggris dan 20 siswa suka dengan pelajaran matematika. Nah, Kak Nidom ulang lagi, soalnya sudah ada ya. 15 siswa suka dengan pelajaran IPA, 11 siswa suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, 4 siswa suka dengan pelajaran bahasa Inggris dan 20 siswa suka dengan pelajaran matematika. Oke, bagaimana? Coba sajikan diagram dari data-data tersebut dalam bentuk persen. Nah, kalau kalian ketemu dengan soal yang seperti ini gimana nih, sahabat Gen Aji? Ya, dia diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram, ya versi pecahan persen. Langsung aja kita mulai, kita bentuk tabel di sebelahnya. Oke, kita bentuk tabel sebelahnya. IPA Kak Nidom sebutkan menjadi A aja, terus bahasa Indonesia menjadi B, terus kemudian bahasa Inggris menjadi C, dan matematika menjadi D, biar lebih mudah. Nah, kita total semuanya, 15 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 20, total 50 siswa. Nah, bagaimana cara kita mencari persen-persennya nih Kak? 15 itu berapa persen dari 50? Oke, rumusnya seperti ini. Jumlah bagian dibagi dengan jumlah total keseluruhan dan dikali 100%. Oke, mudah ya sahabat Gen Aji. Jadi jumlah bagian itu dari data-datanya tadi, 15 siswa, 11 siswa, 4 siswa, itu jumlah bagiannya. Sedangkan dibagi dengan total keseluruhan yaitu 50 dan dikali dengan 100%. Karena apa? Karena yang diminta soalnya tadi adalah 100% atau dalam bentuk persen ya. Oke, kita mulai dari 15 dulu. Kita mulai dari 15 dulu, berarti 15 dibagi 50 dikali 100 ya, jumlah bagian dibagi dengan total keseluruhan dan dikali 100%. 15 per 50 dikali 100. Oke. Sebenarnya bisa kita langsung bagi ya, 100 dibagi 50 sama dengan 2. Itu bisa ya, cara yang pertama seperti itu ya, 100 dibagi 50 sama dengan 2, berarti 15 kali 2 sama dengan 30. Atau cara yang Kak Nidom jelaskan di video part 2 ya. Jadi kayak 15 kali 100 dulu jadinya 1500 dibagi 50. Nolnya kita coret 1, tinggal 150 dibagi 5, hasilnya juga sama 30 gitu sahabat Gen Aji. Bebas kalau kalian bisa membaginya ya, 100 dibagi 50, misal angkanya memang bisa dibagi, ya sudah langsung menggunakan cara yang pertama boleh. Oke. Nah, sekarang yang mapel B ya. Kalau mapel A berarti ketemu 30%, lumayan banyak ya. 15 itu ternyata 30% dari angka 50 sahabat Gen Aji. Terus kemudian mapel B adalah 11 anak ya, 11 anak berarti 11 per 50 dikali 100 ya. Kita bagi lagi, 100 bagi 52, 11 dikali 2 sama dengan 22. Otomatis mapel B itu 22% ya. Sekarang mapel C yang 4 orang tadi, 4 per 50 dikali 100. 4 per 50, 100 dibagi 50 sama dengan 2, otomatis 4 kali 2 sama dengan 8. Oke.
Sedangkan mapel D atau yang suka matematika ya 20 per 50 dikali 100. 20 kali 100 itu sama kayak 2000 bagi 50 sama aja, atau 100 dibagi 50 berarti 2 ya. 100 bagi 50 2, 20 kali 2 sama dengan 40%. Oke ya sahabat Genaji, jadi udah ketemu nih mapel A atau mapel IPA tadi 30% ya, sedangkan mapel B atau yang bahasa Indonesia itu 22%. Terus kemudian mapel C itu 8%, sedangkan mapel D ketemunya 40%. Nah, dari itu kita bisa sajikan nih datanya ya. Misal mana nih yang paling tinggi atau mana ini yang paling besar? Oh, yang paling besar ada 40% sama 30%. Nah, ketika kita membuat diagram lingkarannya seperti ini, otomatis yang paling banyak adalah mapel dari matematika, yaitu 40%. Sisanya yang terbesar kedua adalah mapel IPA ya, IPA 30%, kemudian mapel bahasa Indonesia 22%, dan mapel yang paling kecil tadi bahasa Inggris 8%. Nah, itu kita boleh nih membuat bagaimana cara membuat diagram lingkarannya. Kita juga bisa menyajikan diagram batang ya, diagram batang otomatis yang paling tinggi kita tinggikan. Bagian batangnya kita tinggikan, terus kemudian yang A di bawahnya ya, terus kemudian mapel B dan diikuti oleh mapel C yang paling rendah. Kalau kita total pun ya, kalau kita total ya 30 terus 22 ditambah 8 ditambah 40 itu nanti totalnya juga sama 100% sahabat Genaji ya. Jadi lebih mudah menyajikan datanya kalau dalam bentuk persen. Tinggal nanti kita rubah ke dalam bentuk diagram lingkaran atau diagram batang sesuai dengan soal yang diminta atau sesuai jawaban yang diinginkan oleh soal tersebut sahabat Genaji. Terus gimana Kak kalau diminta dalam bentuk sudut? Ya, kalau dalam bentuk sudut itu malah lebih terukur ketika kita membuat diagram lingkarannya. Gimana caranya? Tonton di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan juga komen sahabat Genaji. Sampai jumpa. Dadah.